Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Pak Fendi juga. Dan izin karena nanti Mas Rizky akan mengajar, jadi sebelum mengajar kita sering dulu ya. Nanti rencana mau mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kebetulan 17 kelas, jadi ya, dari kelas 10, 6 kelas dan kelas 11. Oke, yang nanti yang di kelas 11 ini di kelas 11. Oke, oke. Kira-kira yang ingin Anda sampaikan nanti di F9 itu apa? Untuk yang ingin saya sampaikan di kelas 11 F9 itu ada beberapa materi Pak. Di bab 3 ini ada konflik. Jadi dari pas awal tadi saya sudah menjelaskan mengenai definisi dan juga bentuk. Kemudian nanti akan saya ulang di pertemuan kedua dan juga ada bentuk komunikasi kelompok. Dan kemudian di materi pertemuan selanjutnya itu nanti akan membahas mengenai faktor penyebab. Oke, jadi kira-kira nanti pas di kelas itu fokusnya itu ingin menyampaikan tentang babnya yang di bab 3 konflik dan ya. Oke. Kira-kira yang paling penting dari konflik yang ingin Pak Rizky sampaikan itu? Jadi yang paling penting karena kan di sini kan anak remaja ya Pak, jadi kan di situ kan juga mestinya di dalam lingkungan sekolah ataupun di dalam lingkungan keluarga itu akan terdapat sebuah konflik. Nah itu jadi pentingnya materi ini itu bagaimana peserta itu bisa mengenal bagaimana itu konflik dan juga bisa menjelaskan mengenai dari faktor penyebabnya maupun nanti berakar kepada faktor penyelesaiannya yang diakomodasi konflik itu, karena kan biar peserta didik tahu bagaimana ini konflik, bagaimana juga penyelesaiannya itu seperti apa, baik dengan jalur hukum atau jalur damai. Jadi harapannya begitu. Tepat sekali. Kira-kira nanti yang sudah dari disampaikan oleh Pak Rizky melalui jalur dan sebagainya, apa hambatannya yang kira-kira akan dialami ketika Mas mengajar? Untuk hambatannya mungkin kalau dari kelasnya ya mungkin itu Pak, nanti keaktifan siswanya lebih saya tingkatkan dan juga dalam kondisi pembelajarannya, karena tadi saya perhatikan ada beberapa siswa yang masih main handphone sendiri dan juga belum fokus dalam pembelajaran. Mungkin nanti akan saya tingkatkan lagi dalam segi pengajaran gitu, karena kalau siswa langsung dibuka itu kan juga nanti memberikan efek yang agak berjalan. Mungkin nanti kita gandeng aja biar supaya kita Jadi tadi hambatannya itu, terus kalau solusinya apa tadi hambatannya? Untuk solusi untuk solusinya keaktifan siswa mungkin nanti akan saya itu berikan pemahaman bahwasanya ketika nanti siswa aktif itu akan saya berikan nilai tambahan ya, karena kan juga itu berbeda dengan siswa yang tidak aktif, dan juga nanti nilai tambahan itu bisa menambah dari nilai tugas dari siswanya kurang maksimal. Dan juga kalau dari segi kurang efektif dalam pembelajaran semisal kami itu mungkin saya ajak untuk ya berbicara atau enggak nanti kami tunjuk itu untuk mengemukakan apa yang kalian dapatkan tadi dari pembelajaran yang saya ajarkan, supaya melatih mental dan juga bertanggung jawab di dalam kelas. Biar kami juga bisa berani untuk menjawab. Jadi kalau kami tetap bisa menjawab. Ya. Kalau konsekuensinya apa? Jadi kan tadi harus menyampaikan nanti siswa walaupun kami akan mengerjakan. Kira-kira konsekuensi dari solusi ini tadi ya. Kalau misalnya saya pengen ini, walaupun kami tadi kita bisa mengerjakan, itu yang Anda lakukannya apa? Nanti Anda pasti mengambil tindakan. Nah, saya kira untuk tindakan tersebut mungkin ya saya coba dekati siswanya Pak. Ya, karena juga itu merupakan menurut saya saya langkah efektif. Jadi saya ajak mungkin Pak tadi tidak mengerjakan kenapa, atau misalkan rame gitu, mesti kan dari siswanya akan memberikan alasan. Nah, mungkin nanti saya ambil alasannya itu buat jadi bahan refleksi saya di minggu selanjutnya untuk itu menghandle siswa tersebut yang rame. Siap. Bagus sekali ya. Terus kira-kira kalau di skala Mas Rizky yang persiapan Anda akan mengajar nanti skala 1 sampai 10, persiapan Anda itu di nomor berapa?
untuk persiapan saya karena kan dunia ini tidak sempurna ya Pak. Mungkin 9. Ya, kalau saya kenapa? Karena juga di sini kan saya juga belajar gitu. Dan nanti mungkin ada beberapa juga hal yang masih ada kekurangan dari saya gitu. Kalau misalkan secara siap sempurna nanti apa itu tidak ada bahan refleksi gitu. Jadi ada banyak saya ketika mengajar di PLPS Semantika ini bisa memberikan bahan evaluasi ataupun intinya memberikan refleksi bagi diri saya mengajar yang bagus, bagaimana cara menghandle siswa karena saya juga belajar dari beliau-beliau Pamo di sini. Terima kasih. Nanti skalanya 9 itu kira-kira nanti prioritasnya apa dulu yang ketika yang akan mengajar yang prioritas Anda siapkan apakah media ajarnya atau hasilnya Anda atau cara komunikasi atau yang baik Pak, untuk beberapa hal yang perlu saya siapkan ketika sebelum mengajar di kelas itu mungkin ya persiapan dari diri saya, terutama mental saya, karena kan menghadapi siswa SMA sekarang ini kan beraneka ragam terus juga persiapan dari bahan ajarnya mungkin saya merefleksi dulu sebelum mengajar itu saya mempelajari dulu takutnya nanti kalau ada beberapa siswa yang masih bingung tentang penjelasan saya bisa menggunakan jalan solusi lain terus juga menyiapkan media juga yang paling jadi sudah disampaikan caranya terus konsekuensinya dan solusinya tadi terus kira-kira tadi Mas Rizky boleh nggak menyimpulkan dari inti percakapan kita tadi ya apa? Untuk yang saya simpulkan dari percakapan saya dengan Pak Fendi, saya mendapatkan sebuah ilmu pelajaran yang sangat berharga mengenai tadi tentang bagaimana cara mengatur kelas, terus juga dari kesiapan pembelajaran, terus bagaimana skema dalam segi pembelajaran juga, terus juga menghadapi peserta didik dan juga materi yang saya ajarkan di kelas 11 ini mengenai tentang pelajaran sosial. Kira-kira yang sudah Mas Rizky sampaikan tadi yang bisa membantu untuk komitmen ini akan berjalan dan akan dilaksanakan itu siapa yang bisa membantu di sekolah ini tentunya? Menurut jenengan siapa? Untuk yang pertama yang bisa membantu itu yang pertama nanti mungkin ketika saya pas waktu mengajar ada kesulitan mungkin yang pertama karena saya juga berkonsultasi dengan paman saya ataupun guru sosiologi yang memberikan jam pelajaran kepada saya di sekolah pendidikan mungkin yang juga paling membantu ya beliau-beliau tersebut karena nanti ketika saya mengalami kendala ataupun dalam segi kekurangan dalam segi pembelajaran itu kan saya langsung lapor ke beliau-beliau untuk memberikan solusi bagaimana cara menyelesaikan terus juga peserta didik juga Pak juga membantu karena apabila peserta didiknya juga aktif itu juga menunjang pembelajaran yang saya berikan tapi kalau peserta didiknya kurang aktif ya itu juga menghambat dari segi kita sudah siap tapi peserta didiknya belum siap itu kan juga jadi refleksi bagi kita gitu Pak. Sudah cukup mungkin penyampaiannya nanti kira-kira kita bisa ketemu lagi setelah proses mengajar. Sekian dulu Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Silakan keluarkan dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum mengawali pembelajaran sosiologi pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong salah satu begini. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Mbak. Ya silakan Mas. Aurelia Josephine, Aural Petrus, Awan Agita, Azhar Clara, Azhar Faizal, Bayu Wahyu Utomo, Eudia Tiffany, Evelyn Pradita, Fahri Ardiansyah, Fani Karlita Arjani, Farel Jaisul Bolibun, Jessica Elizabeth, Jessica Karunia, Nabila Salma, Novel Aris, kali ini kita akan membahas mengenai konflik sosial. Nah sebelum itu kita ice breaking dulu ya biar tambah semangat untuk mengikuti pembelajaran sosiologi hari ini. Nah ice breakingnya itu nanti kita akan mempraktekkan dari nama-nama buah, tapi ada sebuah gerakannya. Nah ketika nanti Pak Rizky bilang melon, itu kalian berdiri. Terus nanti kalau semangka kalian diam. Terus kemudian kalau ada nangka itu kalian pegang pundak temennya yang di sampingnya, ya. Melon tadi apa? Kalau semangka? Ya. Kalau nangka? Ya, pegang pundak temennya. Terus satu lagi ada anggur. Anggur itu kalian diam. Cuma diam aja. Tadi kan semangka kan berdiri. Melon berdiri. Lawannya semangka apa tadi? Iya. Iya. Terus satu lagi. Oh ya, maaf yang anggur itu kalian jongkok. Oh ya duduk aja. Oke. Oke. Selamat siang Mas Rizky. Ya, selamat siang Pak Menjo. Oke, ini adalah kelanjutan dari tadi sebelum Mas Rizky, Pak Rizky mau mengajar, kita sudah ngobrol dulu praktek coaching ceritanya. Nah, saya mau sharing-sharing tentang setelah mengajar tadi. Boleh sampaikan dulu tadi sedikit gambaran waktu mengajar itu gimana tadi di kelas mana Mas? 9 F9. Oke, gimana itu Mas tadi? Untuk pas setelah mengajar, pas waktu tadi mengajar ya untuk kondisi kelasnya lumayan juga aktif Pak, karena ada beberapa siswa yang mengangkat tangan itu juga merupakan apresiasi tertinggi karena kan beberapa siswa itu kalau nggak ditunjuk nggak berani menjawab ya, walaupun tadi ada yang saya tunjuk dan jawabannya juga bagus Benar ya? ya, mungkin ya. masih takut gitu kalau mengangkat tangan, tapi ada juga beberapa siswa yang sudah berani menjawab. Terus dalam kondisi kelas ya cukup kondusif tadi juga tadi ada beberapa yang rame dikit tapi tidak masalah bagi saya asalkan tidak mengganggu temannya yang sedang memperhatikan. Jadi untuk kondisinya aman tentram. Cukup kondusif aman tentram ya. Kondusif, Oke. Tadi kira-kira yang paling penting tadi dari kelas yang telah Mas Rizky ke Pak Rizky, oke lah kelasnya itu apa? Yang paling penting tadi apa dulu menurut Bina? Dari semua praktek tadi sudah mengajar hampir lebih dari 2 jam pembelajaran tadi, yang paling penting apa dulu yang disampaikan tadi menurut Bina apa? Yang paling penting yang bagi saya kan karena di sini materinya konflik Pak, jadi pengenalan dulu terhadap bagaimana itu konflik, terus terbentuknya bagaimana, nanti kemudian apa itu ada bentuk-bentuk karena kan pembelajarannya ini juga bertahap Pak, jadi pengenalan dari awal terus hingga tadi nanti ke penyelesaian konflik. Terus juga yang paling penting dari pembelajaran ini yang pertama itu ya
dalam segi apa itu dari gurunya sendiri ataupun dari diri saya juga harus matang dalam pemberian materi, dan juga media-medianya, bahan ajar dan perangkat-perangkat pembelajarannya, dan juga dari peserta didiknya mungkin juga penting, karena yang peserta didik kan yang menerima materinya, maka juga harus dikondusifkan ataupun istilahnya diaktifkan dalam pembelajaran supaya ketika kami memberi materinya bisa tersampaikan. Oke. Kira-kira tadi sudah sangat lengkap ya, mulai dari materi sampai kondisi kelas juga. Tapi tadi yang dirasakan itu hambatannya apa? Untuk hambatannya mungkin dari faktor eksternalnya Pak. Apa itu misalnya? Pas waktu AC-nya. Oh panas ya, panas. Oke. Iya panas, karena itu juga mengganggu dalam pemahaman materi ya Pak. Jadi saya agak keringatan ya, tadi ya. Berkeringat. Oke. Tapi bisa teratasi dengan baik tadi. Terus mungkin dari waktu pembelajarannya tadi mungkin dari saya kurang memberikan tadi pengertiannya dikit, jadi saya menyampaikan lagi gitu Pak. Ulang tadi ya, ya pengertiannya. Gitu, Pak. Kira-kira tadi sampaikan tentang kondisi yang panas, terus yang tadi adalah tentang materinya yang awal pengertiannya belum tersampaikan tadi. Kira-kira solusinya apa ya? Yang dari awal dulu. Ketika panas tuh gimana ya solusinya? Untuk dari kondisi saya ketika kelasnya itu mungkin saya berputar Pak, karena kalau ya di depan saja kan posisi tadi ketika saya duduk di meja guru itu kan posisinya sangat panas. Mungkin saya berputar sambil pas waktu berputar itu kesempatan bagi saya buat bisa mengenal karakter peserta didik. Jadi mungkin bisa berdekatan, bisa bercerita, ngobrol gitu, juga memberikan kedekatan, karena kalau pas waktu kita mengajar di depan tuh peserta didik itu pas waktu berdekatan tuh kayak kurang. Jadi kayak pas waktu kita muter bondingnya itu dapatnya itu di situ. Kalau dari diri saya Pak gitu. Terus mungkin dari segi materinya mungkin nanti saya perbaiki lagi dalam pemberian materi selanjutnya, mungkin agak saya serempetkan penjelasan sedikit. Tapi kalau misalkan saya taruhkan penjelasan semua di PPT itu menurut saya kurang efektif. Peserta didik hanya terpaku dengan PPT, terus kebanyakan dari sebelumnya pas waktu pamong saya Bu Marina bercerita itu, kalau dari PPT yang banyak itu tidak efektif, dan peserta didiknya kayak hilang gitu materinya, sudah tidak tersampaikan. Mungkin dari poin-poinnya aja nanti bisa dikembangkan peserta didik, karena menurut saya itu pembelajaran ketika peserta didik mengembangkan itu lebih nyantol gitu Pak, daripada hanya sekedar menghafal. Kalau memahami kan walaupun soal itu dibolak-balik atau materinya itu tetap paham gitu Pak. Terus tadi disampaikan tentang bondingnya belum dapat, kira-kira konsekuensinya apa tuh biar apa yang Pak Rizky harus lakukan biar terlaksana nih bondingnya nyampe itu apa? Ya mungkin tadi dari bondingnya saya mencoba ketika saya pas waktu masuk itu saya mungkin senyum dulu, terus tidak usah terlalu kaku gitu dalam pembelajaran kan. Ketika waktu masuk langsung kaku kayak langsung mungkin kan nanti peserta didiknya menganggap ini guru yang kayak gini-gini. Nah mungkin kayak lebih didekatkan lagi pada siswa. Jadi kan prinsip saya itu apabila peserta didik dekat dengan saya, mungkin pembelajarannya itu lebih masuk gitu daripada peserta didik yang tidak dekat. Mungkin kalau udah mohon maaf kayak tidak suka dengan guru kan mesti sulit, walaupun materinya mudah Pak. Tetap mesti peserta didiknya kayak udah menganggap remeh gitu. Gurunya. Kalau dari skala 1 sampai 10 tadi kan sebelum Pak Rizky masuk, Pak Rizky menyatakan persiapannya udah 9. Setelah masuk kira-kira angkanya bertambah apa tuh? Mungkin dari kesiapan ya tadi kan baru pertama mungkin itu kesiapan tadi 9. Tapi setelah sudah mengajar mungkin nilai turun berapa? 8 karena tadi mungkin dari pas waktu awal agak juga grogi waktu awal-awal, mungkin nanti seiring perkembangan waktu mungkin ya masuk terus mungkin sudah tidak terbiasa grogi terbiasa, karena kan juga dilatih juga bagaimana cara menyampaikan materi di depan, terus cara mengajak peserta didik untuk bisa fokus ke depan menghadap saya dalam pembelajaran itu mungkin pas waktu awal tadi agak saya kaku ya mungkin setelahnya bisa terefektif. Kira-kira tadi yang awal kaku, terus besok lagi misalnya pas ngajar lagi ada jam lagi, kira-kira prioritasnya itu kemana yang harus dibenahi, yang mana tuh?
Mungkin prioritasnya pas waktu dibenahi tadi, pas waktu pengajaran Pak, pas waktu di saya menyampaikan materi itu mungkin saya mungkin tidak terlalu cepat karena dari menurut saya penjelasannya kok saya terlalu cepat gitu. Oh Ya, iya. mungkin nanti Temponya lebih ya berarti ya. perlahan-lahan dan juga Oke. pas waktu pengajaran mungkin saya akan menanya dari ke peserta didik ataupun Oke. menguji istilahnya privas ya Pak. Jadi setelah materi yang saya berikan apakah sudah nyantol atau belum, karena perlu diuji dan kemudian besoknya ada post test materi setelahnya yang maaf Pak sebelumnya yang sudah sama post testnya berarti ya. Iya. Kira-kira nanti ukurannya sukses atau enggak itu dari mana? Kan tadi kan sudah akan melakukan perubahan tadi cara menyampaikan dan sebagainya. Nanti standarnya Pak Rizky itu sudah sukses atau belum itu dari mana? Tahunnya udah oke, yang saya lakukan ini sudah berhasil atau belum itu dari mana? Baik, Pak. Karena mungkin kalau di pembelajaran itu tidak hanya bisa diukur dari nilai saja Pak. Jadi mungkin dari keberhasilan saya, menurut saya nanti ketika peserta didik itu sudah memahami materi saya ataupun misalkan saya tanya bisa menjawab, nah itu menurut saya sudah suatu kebanggaan juga dari diri saya. Jadi bisa menyampaikan materi dan bisa dipahami oleh peserta didik. Nah kemudian bisa dibuktikan lagi ketika saya mengadakan asesmen ulangan, mungkin peserta didiknya menjawabnya juga lumayan bagus. Nah itu menurut saya keberhasilan. Sebaliknya kalau misalnya tidak kemunduran ataupun kekurangan pengajaran itu mungkin ya nanti ketika saya tanya itu peserta didiknya kurang paham ataupun pas waktu asesmen nilainya tidak bagus. Karena menurut saya tuh ketika peserta didik saya berikan materi terus saya suruh menjawab, dia bisa menjawab, nah itu mungkin juga kelebihan gitu Pak. Walaupun nanti pas nilai ujiannya kurang bagus, kadang peserta gitu pinternya pas dalam prosesnya, tapi pas waktu ujian itu ya itu juga harus pinter-pinternya kita mengolah gitu. Oke, berarti sampaikan tadi ya bahwa standarnya ketahuannya nanti sampai di situ tuh nggak hanya tentang ujiannya bagus tapi di prosesnya di juga prosesnya ya, karena kan juga menekankan pada proses. Kira-kira bolehlah Mas Riki ambil kesimpulan tentang obrolan kita setelah proses mengajar ini. Kira-kira apa yang Mas Rizky, Pak Rizky simpulkan itu apa? Ketika yang dapat saya simpulkan ketika sudah masuk di kelas ya Pak, dalam kondisi setelah saya mengajar, mungkin tadi ya sebagai bahan refleksi bagi diri saya ketika mengajar, terutama karena di kelas 11 karena anak-anaknya juga sudah lebih dewasa daripada ya mungkin bisa diajak juga lari mengajarnya gitu Pak. Dan mungkin dari segi materi lebih saya tingkatkan lagi ataupun lebih saya pahamkan mengenai nanti materi selanjutnya mengenai faktor konflik, jadi biar peserta didik bisa mudah dipahami, dan saya lebih tekankan kepada pretest di penilaian pas waktu pembelajaran, karena juga itu bisa mengukur dari kemampuan peserta didik juga dari proses pembelajaran. Jadi kan karena kalau pas waktu saya mengajar itu pembelajaran saya tekankan kepada proses, jadi hasil itu hanyalah akhir daripada proses, karena kalau prosesnya sudah nyantol, nah itu bisa kalau dibolak-balik insya Allah bisa. Berarti komitmennya di sana tadi ya. Pokoknya bagaimana prosesnya itu berjalan disampaikan. Mungkin cukup itu Mas Rizky. Nanti kira-kira kapan nih kita bisa mengadakan proses ngobrol lagi ini, sharing coaching lagi kapan? Mungkin setelah mengajar lagi ya? Iya, baik Pak. Setelah mengajar pertemuan kedua, karena di kelas 11 itu kan ada 4 CP ya. Mungkin cukup itu hari ini Mas Rizky. Terima kasih untuk apa yang disampaikan. Semoga nanti pas mengajar bisa lebih baik lagi. Terima kasih Mas. Terima kasih juga.